Daftar karakter playable yang dianggap cantik secara lore in-game. Kali ini kita lanjut ke versi Liyue. Di region ini ada banyak karakter yang masuk, bahkan yang paling banyak masuk karakter playable ceweknya. Jadi video kali ini mungkin akan saya singkat sedikit. Disclaimer dulu, sebelum ada yang protes saya akan bilang bahwa ini semua interpretasi saya berdasarkan lore in-game. Saya akan berusaha seobjektif mungkin. Bersama saya, Bapak-Bapak Wibu, Bang Cop, kita mulai videonya. Yang pertama ada Yunjin, artis opera khas Liyue yang terkenal di seantero Liyue, maka tentu penampilannya yang menawan adalah salah satu daya tarik utama dari Yunjin. Deskripsi perkenalannya sendiri menyebutkan bahwa style penampilannya unik, halus, dan elok, sama seperti orangnya. Hu Tao bahkan pernah menyebutkan bahwa Yunjin punya penampilan yang sangat anggun. Setidaknya, hal ini menjelaskan kecantikannya secara lore yang diakui di seluruh Liyue. Shenhe. Shenhe memang terkenal karena kecantikannya yang misterius. Keelokan para Shenhe sering dideskripsikan sebagai ethereal, sebuah kata dalam bahasa Inggris yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, tapi sering diartikan kecantikan yang sangat halus, ringan, dan suci, seolah-olah bukan berasal dari dunia ini. Hu Tao dalam salah satu voice line-nya bertanya ke kita traveler, apakah kalau dia cuma makan bunga, cingxin, dan minum embun pegunungan akan bisa terlihat sesuci dan murni layarnya Shenhe? Buat Hu Tao, penampilan Shenhe sangat memukau sampai terbesit keinginan untuk punya penampilan yang sama. Kecing. Sama kayak Eula, nyaris tidak ada data yang menyebutkan bahwa Kecing secara fisik cantik. Saya justru menemukan data bahwa Kecing punya perasaan khusus pada traveler. Yang ini di video terpisah aja lah. Narasi Kecing nyaris selalu tentang kepribadiannya, etos kerja, prinsip, serta perkembangan karakternya jadi lebih bijak. Satu-satunya clue yang paling kuat adalah saat koruptor yang ditangkap Milelis terkejut melihat Kecing yang dikenalnya waktu nyamar sebagai buruh tampil dengan pakaian yang megah dan terlihat gagah perkasa, menyeratkan keindahan fisik Kecing yang mampu tampil anggun sekaligus mengintimidasi. Gayu. Sejak awal di deskripsi perkenalan, Gayu digambarkan sebagai gadis pendiam yang anggun. NPC dan karakter di Liyue akan selalu membicarakan karakter Gayu sebagai sosok panutan dan darah cilin yang mengalir dalam dirinya, membuat semua orang yang melihatnya selalu mengatakan Gayu memancarkan aura keindahan khas makhluk dewata. Shayun. Aslinya, siluman bangau ini saya anggap cuma nenek-nenek cerewet. Nyatanya, saat dia berubah ke wujud manusianya, Paimon sampai terpana dan tidak mengenali siapa wanita cantik tersebut. Kalian bisa lihat scene ini di story event Lantern Night 2024. Selain itu, di info karakternya, Shayun dinarasikan sebagai wanita berwajah anggun, mengenakan jubah ungu dan memiliki riasan layaknya kuntum bunga yang mekar dengan penuh kesempurnaan. Untuk Shayun, keunggulan paras dan penampilannya benar-benar dinyatakan secara gamblang tanpa disembunyikan, berbeda dengan karakter perempuan yang lain. Cepai. Sama seperti Kecing dan Eula, Cepai tidak memiliki arsip yang benar-benar mutlak menjelaskan tentang kecantikan dirinya. Alasan saya memasukkan Cepai di sini karena dia adalah salah satu anggota dari ras malaikat yang menjadi utusan dari prinsip langit. Berdasarkan dokumen tentang Sili yang sekarang adalah cangkang sisa dari para malaikat yang dikutuk oleh prinsip langit, disebutkan bahwa saat masih berwujud malaikat, mereka semua memiliki kecantikan yang tiada taranya. Buktinya, salah satu angel yang berhasil survive bernama Nabu Malikata, yang merupakan sekaligus kekasih dari King Dashret, merupakan sosok yang diakui secara luas sebagai seorang wanita yang cantiknya na'udzubillah. Maka Cepai yang satu ras sama mereka juga terhitung sebagai seorang gadis yang cantik. Ningguang. Sampailah kita di sosok terakhir dengan kecantikan yang paling banyak diakui, bukan hanya di Liyue, tapi di seluruh Teyvat. Ia dideskripsikan sebagai enigma terbesar dari Liyue, sekaligus yang tercantik. Ningguang jadi simbol kecantikan, kemewahan, dan kecerdasan. Kedalaman kekaguman terhadap Ningguang dibuktikan oleh para sekretarisnya dan masyarakat umum yang secara aktif bergosip tentang dirinya, mulai dari tuan muda dari Yujing Tres, pebisnis-pebisnis handal, hingga kapten kapal pesiar berebut untuk mendapatkan hatinya. Dirumorkan bahkan seorang konglomerat dari Fontaine melakukan bisnis di Liyue hanya agar bisa bertemu Ningguang lebih sering. Entah karena posisinya sebagai pemimpin tertinggi Liyue Cixing, sekaligus pemimpin pemerintahan Liyue, atau kekayaannya yang melimpah hingga ia dijuluki sosok terkaya di seluruh Teyvat, atau memang karena parasnya yang oleh Hu Tao disebut sangat menawan dengan tatapan indah berseri, Ningguang benar-benar begitu mempersona bagi kebanyakan karakter. Segitu saja dulu karakter cantik versi Liyue sesuai lore. Apakah kalian setuju? Atau kalian merasa saya terlalu maksain masukkan mereka? Atau justru ada yang saya lewatkan? Sampaikan di kolom komentar, kita dapat sehat di sana. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Bapak-Bapak Wibu Bang Cop pamit. Assalamualaikum.